Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila Alfusia dengan NIM 220650003. Saya dari program studi Pendidikan Teknik Elektronika. Di sini saya akan mempresentasikan tentang menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia sebagai tugas akhir dari mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Yang pertama, permasalahan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang. Saya mendapatkan jurnal ini di jurnal uni.id dengan judul Analisis Permasalahan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Sintang. Adapun editor dari jurnal ini yaitu Thomas Joni Ferawanto Aristo. Eh, sesuai dengan yang saya lihat di Google, pelaksanaan pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang terkendala akibat keadaan geografis dan sarana prasarana yang kurang. Kedua, partisipasi pendidikan di Kabupaten Sintang belum terlaksana maksimal karena program wajib belajar hanya mencapai 7 tahun. Yang ketiga, kualifikasi guru di Kabupaten Sintang masih banyak belum yang memenuhi standar. Keempat, anggaran pendidikan yang berupa dana BOS belum memadai untuk dikelola oleh sekolah di daerah tersebut atau di Kabupaten Sintang. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pemerataan, yang pertama yaitu keterbelakangan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana sekolah-sekolah di desa sangat terbatas, bahkan jauh dari kata layak. Sementara pendidikan dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai target itu, sarana dan prasarananya harus lengkap. Adapun faktor penyebab yang kedua yaitu klasifikasi guru banyak yang belum memenuhi standar. Kemampuan seorang pendidik sangat mempengaruhi mutu pendidikan. Guru yang mempunyai kemampuan di bawah standar akan memberikan dampak yang kurang baik terhadap anak didiknya. Eh, Adapun upaya penanggulangan permasalahan dari pemerataan pendidikan di Kabupaten Sintang yaitu sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, oleh orang tua, guru ke berbagai provinsi. Jadi pendidikan itu tidak hanya diberikan oleh guru atau hanya didapat di sekolah saja, tetapi juga didapat yang pertama itu pendidikan itu didapat di lingkungan keluarga, khususnya oleh orang tua dan juga pendidikan bisa didapat oleh seorang anak itu di lingkungan masyarakat, ya, jadi tidak terbatas hanya di sekolah saja. Terus juga sistem guru kunjung, jadi tidak di sekolah itu tidak guru guru di sekolah itu saja, juga ada guru dari sekolah-sekolah lainnya dan SMP terbuka. Yang kedua yaitu pengelolaan pendidikan ketenagaan kependidikan. Tenaga kependidikan antara lain pada peningkatan kualifikasinya memberikan kesejahteraan kepada seorang guru, mengirimkan tenaga pengajar yang berkualitas ke daerah yang kekurangan tenaga pendidik, serta peningkatan sumber daya tenaga pendidik yang sudah ada. Maksudnya di sini itu eh, untuk sekolah-sekolah di daerah terpencil itu gurunya juga harus sama dengan sekolah-sekolah di kota karena kan eh, supaya muridnya dapat ilmu yang baik juga serta peningkatan SDM tenaga pendidik yang sudah ada. Jika guru di sekolah-sekolah terpencil itu kemampuannya belum memenuhi standar, maka butuh peningkatan sumber dayanya. Yang ketiga yaitu perbaikan fasilitas. Kekurangan atau kerusakan fasilitas pendidikan jelas akan mempengaruhi kualitas pendidikan, karena secara psikologis seorang anak harus belajar pada lingkungan yang kondusif dan didukung oleh sarana yang lengkap.
Yang kedua yaitu permasalahan kuantitas pendidikan dengan judul Analisis Tingkat Kecukupan Sekolah Dasar di Kecamatan Pontianak Utara tahun 2012. Saya mendapatkan jurnal ini yang tayang di jurnal.ikipgriptk.ac.id dengan judul Analisis Tingkat Kecukupan Sekolah Dasar di Kecamatan Pontianak Utara tahun 2012. Editor dari jurnal ini yaitu Agus Suwarno. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahun 2012 sebanyak jumlah penduduk Kecamatan Pontianak Utara sebanyak 487 jiwa dengan jumlah murid sekolah dasar sebanyak 5.014 jiwa dan jumlah fasilitas sekolah dasar yang tersedia sebanyak 36 unit yang semuanya tersebar di 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Utara. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah ini yaitu penyebaran sekolah dasar yang tidak merata. Kurangnya sekolah di suatu daerah yang memiliki calon murid yang banyak dapat menyebabkan masalah pendidikan di Indonesia. Jika sekolah tidak dapat menampung jumlah murid, maka masalah kuantitas pendidikan akan terus terjadi. Ini mohon maaf karena salah pengetikan, ini adalah faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah kuantitas. Adapun faktor selanjutnya yaitu kurangnya fasilitas sekolah dasar. Hampir semua sekolah dasar memerlukan fasilitas yang lengkap dan memadai agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik sesuai standar yang telah ditetapkan. Adapun upaya penanggulangan dari permasalahan kuantitas ini yaitu penambahan pembangunan sekolah ke beberapa daerah yang memiliki calon murid yang banyak. Jika suatu daerah memiliki calon murid yang tidak dapat ditampung oleh sekolah tersebut, maka dibutuhkan pembangunan fasilitas atau sekolah ke daerah tersebut. Upaya selanjutnya yaitu penambahan fasilitas. Kurangnya fasilitas dapat mempengaruhi proses belajar dan dapat menimbulkan masalah pendidikan. Anak yang seharusnya mendapatkan fasilitas yang baik di sekolah agar ia dapat belajar dengan efektif. Maksudnya yaitu jika fasilitas atau sarana dan prasarananya itu kurang mendukung, maka dapat mempengaruhi keefektivitas dalam belajar. Yang ketiga yaitu permasalahan kualitas pendidikan di Kecamatan Weda Timur. Artikel ini saya dapat dari artikel indotimur.com dengan judul Rendahnya Kualitas Pendidikan di Kecamatan Weda Timur. Editor dari artikel ini adalah Umar Bahrudin, SPD. Sesuai yang tertera pada artikel ini, dapat saya analisis bahwa Kecamatan Weda Timur merupakan salah satu wilayah Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara yang memiliki 5 desa. Di antaranya Desa Dote Katolo, Desa Mesa, dan Desa Yeke. Dilihat secara kasat mata, dari beberapa desa tersebut memiliki kualitas pendidikan sangatlah rendah. Padahal, pendidikan merupakan kunci utama bagi suatu bangsa atau negara untuk unggul dalam persaingan global, termasuk juga pendidikan yang berada di wilayah Kecamatan Weda Timur ini. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah kualitas ini, yang pertama yaitu kurangnya tenaga pendidik atau tidak ada guru yang ahli mata pelajaran. Salah satu faktor utama yang sering ditemukan adalah ketersediaan tenaga pengajar di beberapa desa masih kurang. Tenaga pengajar di beberapa desa masih kurang karena kebanyakan berstatus sarjana pendidikan atau guru honorer. Lebih memilih bekerja di perusahaan dibanding dengan profesi mereka. Hal ini sangat mempengaruhi masalah pendidikan.
eh, tidak hanya di daerah pedesaan, mungkin juga ada di daerah perkotaan karena eh, tenaga pendidik yang lulusan sarjana pendidikan itu atau guru honorer itu lebih memilih bekerja di perusahaan karena yang pertama eh, ketimbang gajinya lebih besar daripada menjadi guru honorer, terus juga eh, tidak menghabiskan banyak waktu atau waktunya lebih efisien. Faktor yang selanjutnya yaitu kebanyakan lulusan SMA memilih bekerja ke perusahaan ketimbang kuliah. Hampir 70% karyawan yang bekerja di perusahaan adalah lulusan SMA. Hal ini menjadi hambatan dalam peningkatan kualitas SDM yang memadai. Maksudnya adalah kebanyakan dari lulusan SMA ataupun SMK atau sederajatnya itu lebih memilih bekerja dibanding kuliah karena mereka berpikir kalau seandainya telah menyelesaikan eh, SMA atau sederajatnya, eh, maka lebih baik bekerja karena dapat apa itu namanya, dapat langsung menghasilkan uang. Kalau berpikirnya seperti itu, karena itulah yang menyebabkan rendahnya kualitas SDM. Adapun upaya penanggulangan permasalahan dari kualitas ini adalah penyediaan tenaga pendidik yang bermutu ke berbagai sekolah agar proses pembelajaran berjalan konduktif. Eh, Maksudnya di sini itu tenaga pendidik itu harus bermutu agar dapat memberikan ilmu yang juga bermutu kepada eh, anak didiknya karena bagaimanapun guru itu adalah contoh atau suri tauladan untuk anak didiknya. Yang ketiga yaitu penyuluhan tentang betapa jauh lebih baiknya melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi ke berbagai SMA, SMK sederajat untuk merubah pola pikir dari siswa atau siswi tersebut. Ini maksudnya itu eh, mengadakan penyuluhan ke SMA atau SMK sederajat dan menjelaskan bahwa mm, setelah tamat dari SMA atau SMK sederajat peluang untuk melanjutkan melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi itu jauh lebih baik daripada harus bekerja karena nantinya kita bukan hanya untuk bekerja, kita juga dapat menambah wawasan atau ilmu kita. Yang ke selanjutnya yaitu permasalahan efisiensi pendidikan. Dengan judul Analisis Pembelajaran Tatap Muka Pandemi COVID-19. Ini merupakan studi kasus di SD 3 Prambatan Lor Kaliwungu, Kudut. Adapun editor dari artikel ini yaitu Kilayatus Solekha dan Muhammad Widjanarko dan Erik Aditya Ismaya. Setelah saya analisis, dampak dari pembelajaran di masa pandemi peserta didik kesulitan memahami berbagai materi dikarenakan waktu yang terbatas. Tetapi guru tetap memanfaatkan pembelajaran tatap muka terbatas dengan sebaik mungkin. Pembelajaran tatap muka lebih efektif daripada pembelajaran jarak jauh atau daring. Namun dengan pembatasan waktu pembelajaran tatap muka masih ada kendala karena peserta didik masih terbawa suasana daring. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah efisiensi yaitu COVID-19. Masa pandemi sangat mempengaruhi efisiensi pendidikan karena waktu untuk belajar yang terbatas. Pembelajaran menjadi tidak efektif seperti yang kita tahu di masa pandemi COVID-19 itu pembelajaran dilaksanakan secara daring.
ada pun yang dilaksanakan secara luring, tapi itu dibagi menjadi beberapa kelas atau beberapa kelompok. Jadi waktunya terbatas untuk mendapatkan pelajaran. Adapun upaya penanggulangannya yaitu eh, pembelajaran tatap muka dengan syarat mematuhi protokol kesehatan dan sekolah juga harus menyediakan hand sanitizer, tempat cuci tangan dan sabun serta masker. Eh, Maksudnya di sini itu tetap melakukan pembelajaran secara tatap muka atau luring dengan syarat mematuhi protokol kesehatan yang yaitu sekolah wajib menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan dan sabun serta masker. Yang selanjutnya yaitu permasalahan efektivitas pendidikan. Jurnal ini saya dapat di journal.unismu.ac.id dengan judul Efektivitas Pembelajaran secara Daring selama Pandemi COVID-19 atau studi kasus pada mata pelajaran sosiologi di SMAN 20 Goa. Adapun editor dari jurnal ini yaitu Nur Ina Yati Saiful Rudiansyah Sri Lestari Aslam. Pembelajaran yang efektif selama masa pandemi COVID-19 yang dilakukan oleh siswa dan guru kurang efektif karena banyaknya hal yang merusak selama proses belajar seperti terkendala karena jaringan yang kurang baik serta media pembelajaran yang kurang mendukung. Siswa juga kadang-kadang dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru karena tugas yang diberikan terlalu banyak dan siswa tersebut juga kurang memahami materi pembelajaran. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah efektivitas yaitu yang pertama masa pandemi COVID-19. Masa pandemi sangat mempengaruhi efektivitas pendidikan. Pembelajaran tak terlaksana secara efektif. Pembelajaran dilakukan secara daring, banyak siswa yang tidak mengerti dengan materi yang dijelaskan. Uh, Faktor selanjutnya yaitu terkendala jaringan. Proses pembelajaran secara daring memerlukan jaringan. Tidak semua siswa tinggal di tempat yang jaringannya bagus atau tempat yang mendukung untuk belajar secara daring. Hal ini sangat mempengaruhi efisiensi pendidikan. Upaya penanggulangan permasalahan yang pertama yaitu penyediaan kartu paket gratis dari pemerintah. Hal ini sangat membantu siswa yang terkendala di jaringan atau paketnya. Selanjutnya yaitu pengadaan pembelajaran tatap muka. Walaupun dibagi-bagi per grup, genap atau ganjil, yang penting siswa dapat merasakan pembelajaran tatap muka. Yang selanjutnya yaitu permasalahan relevansi pendidikan. Jurnal ini saya dapat di jurnal.fkip.uns.ac.id dengan judul Relevansi Kompetensi Pendidikan Kejuruan dengan Kebutuhan Dunia Usaha dan Industri atau Studi Kasus di SMK Negeri 1 Batang. Editor dari jurnal ini adalah Arina Hidayati. Setelah saya analisis, kurikulum SMK Negeri 1 Batang disusun dengan melibatkan pihak di luar sekolah yaitu pemerintah dan perusahaan. Kedua, kompetensi keahlian akuntansi dan soft skill yang diajarkan sekolah sudah sesuai dengan kebutuhan DUDI. Hanya saja dunia industri atau dunia kerja menetapkan standar kompetensi yang tinggi dalam rekrutmen kerja, terutama pada bagian akuntansi dan keuangan. Hal ini menyebabkan siswa lulusan SMKN 1 Batang yang bekerja di perusahaan hanya mendapat jabatan yang rendah. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah relevansi ini
Yang pertama yaitu kurangnya kompetensi, keahlian atau soft skill. Sangat mempengaruhi relevansi pendidikan. Karena dunia industri mempunyai standar untuk merekrut pekerja. Jika tidak mencukupi standar, maka hanya dapat jabatan yang rendah. Adapun upaya penanggulangan dari permasalahan ini yaitu peningkatan mutu kompetensi keahlian di berbagai bidang jurusan agar siswa memiliki kemampuan soft skill yang baik supaya mendapatkan pekerjaan yang layak atau tidak mendapatkan jabatan yang rendah. Yang selanjutnya yaitu permasalahan tenaga kependidikan. Jurnal ini saya dapat di jurnal3.undip.ac.id dengan judul Analisis Kinerja Pegawai atau Studi Kasus Sertifikasi di Bidang Pendidikan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Editor dari jurnal ini adalah Dio Baskoro Dwi Hutomo, Dia Haryani, Indikator kuantitas belum baik terkendala oleh kurangnya jumlah SDM dan kewajiban lain di luar kantor. Penggunaan waktu belum baik, pegawai belum dapat menggunakan waktu kerjanya dengan efektif. Kemampuan pegawai belum optimal, pengetahuan dan keterampilan kerja pegawai masih kurang. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah tenaga kependidikan yang pertama yaitu kurangnya SDM dan kewajiban di luar kantor. Sangat mempengaruhi tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan belum dapat menggunakan waktu kerja dengan baik, kemampuan pegawai belum optimal, pengetahuan dan keterampilannya masih kurang. Adapun upaya penanggulangan permasalahan yaitu peningkatan mutu tenaga kependidikan. Di setiap instansi atau lembaga sekolah, tenaga pendidik merupakan contoh tauladan, maka harus memberikan contoh yang baik dan juga dapat mengatur waktu dengan baik. Baiklah, sekian presentasi dari saya tentang penjelasan menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.